kapasitas. Nah, kita misalkan yang kondisi ideal adalah 24 jam ini dalam sehari bisa mengalir 24 jam ya, di mana di times itu total durasinya ada 24 jam. 24 total duration. Caranya kita klik yang tab bagian atas itu yang untuk reservoir yang gambarnya besar ya, add reservoir, kita klik, kemudian kita paskan di yang hijau itu ya. Nah, kita setelah menemukan titik yang pas, kita klik di situ. Kalau misalkan salah klik, kalian bisa klik delete di tab atas itu ya, yang simbolnya silang, kemudian klik, nanti ada confirmnya delete selected object, itu kita klik yes, baru kita klik reservoir kembali, kita berikan di titik yang sesuai. Nah, kalau sudah ada yang kedip-kedip seperti itu, berarti sudah berhasil untuk menempatkan reservoirnya. Ini ya. Oke, sudah semua? Sudah. Yang belum siapa? Reservoir kita tentukan junctionnya. Nah, junction berarti kita pilih yang junction, sebelahnya reservoir kita klik di add junction itu, dan kita pilih misalkan di J1-nya di sebelah sini. Di sini ya, ada percabangan jalan di situ. Kemudian yang berikutnya ada di bawah, dibelokkan. Sudah dua? Oke, kemudian di sini di tengah-tengah, kemudian dibelokkan ujung, kemudian yang atas itu juga ada belokan, kemudian yang terakhir kita tuliskan dengan yang di bawah ini, misalkan ada di sini. Nah, untuk mengatur ukuran pipa, kemudian junction, kemudian mengeluarkan kode pipa atau junction, itu kita bisa klik kanan, kemudian klik option, kemudian kita bisa atur ukurannya, mau berapa, 35, terus link juga, link itu adalah pipa ya maksudnya, terus label itu udah dibiarin aja. Nah, notasinya Linux ID itu untuk tahu dia jam berapa, nama-namanya ya, itu dulu. Oke, jika sudah, maka selanjutnya setelah reservoir, setelah junction, kita buat pipanya. Karena pipa itu hanya bisa dihubungkan dari reservoir ke junction atau antar junction. Jadi nggak bisa kita gambar pipa terlebih dahulu sebelum junction. Nah, kita lihat di atas ada add pipe, kita klik, kemudian kita hubungkan. Ingat, pipa itu mengikuti jaringan jalan. Jadi kalau dia belok, silakan dibelokkan. Ya, kita klik di reservoir, kemudian jika sudah berkedip, kita bisa klik, kemudian kita ikuti jaringan jalannya. Ya, kalau belok ya belok, ikuti garis hitamnya itu. Kalau gini-gini aku paham aja, aku udah pernah tutorial. Cuma settingan awal apa ya, biar bisa belok. Kalau dia belum nemu
junction dia belum akan jadi pipa. Nah ini sudah jadi pipa karena dia sudah menghubungkan antara reservoir dan junction. Sudah terbentuk pipa satu? Ini jadi. Berarti harus punya peta balik papan. Harus punya peta balik papan. Terus juga jadi BMP sampai titik pertama buat dimasukin. Berarti ini misalkan peta dimasukin. Kalau yang di tutorial itu dia cuman di apa dikira-kira doang. Berarti bakal banyak banget jadi di peta sama ada kedip-kedipnya gitu. Kan blok itu banyak ya. Selesai kalian pipa yang kedua diklik lagi S5, kemudian kita hubungkan antara junction 2 dan junction 3. Kita klik di junction 2, kemudian kita ikuti jalan ya, kita klik aja ketika belok. Nah sudah pipa 2. Oke, jika sudah kita hubungkan junction 3 ke junction 4. Oke, pipa 3 itu menghubungkan junction 3 dan junction 4. Kemudian pipa berapa nih? Pipa 4 itu kita hubungkan junction 4 ke junction 5. Klik ketika belok ya, jangan lupa. Oke, kemudian lanjut pipa 5 itu menghubungkan junction 5 ke junction 6. Kemudian pipa 6 itu menghubungkan junction 6 ke junction 7. Kemudian pipa 7 itu menghubungkan junction 7 dan junction 2. Ada kan junction 8 sih? Jadi ada pipa satu lagi, pipa 8 ini yang menghubungkan pipa 7 ke junction 7 ke junction 4. Tujuh ke 4. Ini apa ini? Terbentuk blok-blok seperti ini. Ada berapa blok ini berarti? Dua ya, dua blok ya, ada dua loop, ada dua blok di sini. Nah, setelah kita menggambar reservoir, kemudian junction, kemudian pipe, maka langkah selanjutnya adalah kita menginput data. Kita input dulu reservoir. Ya, kita klik reservoirnya, klik. Atau bisa juga kalian ke browser, kemudian cari reservoir. Nah, karena ini hanya ada satu ya, kalau misalkan ada banyak, karena kalian pilih yang kita diklik itu dia ngedip gitu ya, dia berkedip. Nah ini satu ya, kita klik double klik, kemudian kita coba kasih nama di sini adalah R1. Namanya bebas ya. Ini coba ini dikasih nama R1. Kemudian reservoir data yang dibutuhkan adalah total head. Total head itu adalah elevasi reservoir tersebut. Misalkan di sini elevasinya adalah 100. Kita enter. Sudah. Kemudian kita close. Ya, saya ulangi, yang pertama diikut adalah reservoir, di double klik, kemudian diganti namanya, kemudian diisi total headnya yaitu nilai elevasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita input data junction. Kita klik di sini junction yang di sini ya, yang terkait di situ kita misalkan dikasih nama J1. Enter, kemudian kita lihat datanya ya, J1
elevasinya adalah 78, debitnya 25. Elevasi 78, base demand-nya adalah 25. Base demand ya debit ya. Nah, di J1 dia punya debit karena dia melayani blok ya. Bisa saja dia melayani blok ini. Makanya dia punya debit. Oke, sudah. Kemudian kita ke junction yang di bawah ini, kita beri nama C2. C2 untuk elevasinya 75, debitnya 0. Elevasi 75, base demand-nya 0. 0 berarti dia tidak melayani blok ya. Elevasi 75, base demand-nya 0. Oke, kemudian kita ke junction yang sebelah sini, kita beri nama C3. C3 untuk elevasinya 73, debitnya 25. Elevasinya 73, debitnya 25. Elevasi 73, debitnya 25. Oke, kemudian ke junction yang sebelah sini yang paling ujung ini bawah, kita beri nama C4. Kemudian jalannya elevasi 75, debitnya 0. Elevasi 75, base demand-nya 0. Kemudian kita ke junction yang atas 6, ini kita beri nama C5. Kemudian elevasi 78, kemudian base demand-nya 25. C5 ada di atas ini, elevasi 78, base demand-nya 25 ya, ini saya salah 25. Oke, kemudian kita ke junction yang sebelah sini yang di tengah ya. Kita beri nama C6. C6 elevasinya 75, debit 25. Elevasi 75, debit 25. Oke, sudah? Pipa ini yang menghubungkan reservoir dengan C1 kita beri nama P1. P1. Nah, untuk simulasi awal itu kita asumsikan diameternya sama semua ya. Nah, kita isikan panjang pipanya 1000, ini sudah 1000, diameternya 200, kekasarannya 120. Kekasaran 120 itu yang mewakili jenis pipa, bermacam-macam jenis pipa ya. Jadi bisa digunakan 120. Pipa 1 menggunakan reservoir R1 dengan J1 yang diinputkan adalah panjang pipa 1000, kemudian diameternya 200, kekasarannya 120. Yang dimasukkan di dalam sini satuannya meter untuk panjang, diameternya milimeter. Ya, standarnya seperti itu yang dimasukkan ke dalam emaneter. Oke, kita ke P2 yang menghubungkan J1 dan J2. Kita klik di atas pipe ID-nya, itu kita beri nama P2, panjang pipanya 500, diameternya 200, kekasarannya 120. P2 menghubungkan J1 dan J2, panjangnya 500, diameter 200, kekasaran 120. Diameter dan kekasaran akan sama semua nanti ya, karena simulasi di awal 200 dan 120. Kemudian kita klik P3, di sini yang menghubungkan J2 dan J3. Ya, pipe ID-nya kita berikan nama P3 untuk panjangnya 750, diameternya sama 200, roughness-nya 120. Oke, kemudian lanjut ke 4, itu yang menghubungkan J3 dan J4. Kita beri pipe ID-nya namanya P4 ya. Panjang pipanya 500, panjang pipa 500, diameternya 200,
roughness-nya 120. Kemudian ada yang tertinggal? Sudah, oke, kita lanjut ya. Kemudian yang menghubungkan antara J4 dan J5, ya, kita beri nama P5. J4 ke J5, P5. P5 panjang pipanya adalah 1000, diameternya 200, roughness-nya 120. Kemudian yang berikutnya yang menghubungkan J5 dan J6, kita beri nama P6. Kemudian panjang pipanya 500, diameternya 200, roughness-nya 120. Oke. Kemudian yang selanjutnya menghubungkan J6 dan J1, itu kita kasih nama P7, panjang pipanya 750, diameternya sama 200, roughness-nya 120. Yang terakhir yang menghubungkan J3 dan J6, P8, kita beri nama P8, menghubungkan J3 dan J6, panjang pipanya 1000, diameternya 200, roughness-nya 120. Sudah? Ada yang tertinggal? Tidak ada, oke. Jika sudah, ada warning statusnya. Kita klik OK. Nah, di situ ada reportnya, negatif pressure. Kalau negatif pressure berarti dia tidak ada tekanan dalam pipa itu ya, sehingga airnya tidak bisa mengalir. Nah, kita lihat di atas itu di tabnya ada gambar tabel, kita klik. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada note sama link. Nah, kita ingin tahu laporan dari masing-masing note dan masing-masing link. Kalau note kita lihat pressure-nya, kalau link kita lihat velocity-nya. Nah, untuk memastikan ini type ya, kemudian kita klik kolomnya, kita pastikan pressure sudah tercentang. Jika belum, silakan dicentang. Di type tadi kan ada pilihannya note sama link. Kita klik note karena kan reportnya itu negatif pressure. Nah, pressure itu kita bisa cek di note. Kita pilih note bukan link. Kemudian setelah kita pilih note, kita ke tab yang berikutnya kolom. Itu kita pastikan pressure sudah tercentang. Kalau belum, silakan dicentang. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya memang pressure-nya dia minus. Kenapa kira-kira kok minus? Syaratnya air mengalir itu kan air mengalir dari dataran tinggi ke dataran. Nah, tadi ketika kita lihat datanya, reservoir tadi elevasinya berapa? 100. Sedangkan untuk junction elevasinya 8. Ini lebih tinggi kan ya. Berarti tadi bisa mengalir. Nah, faktor yang selain elevasi apa kira-kira? Diameter, karena diameternya kita samakan semua ya. Prinsipnya diameter semakin I sama dengan P kali A. Semakin besar debitnya, maka diameternya semakin besar. Harusnya seperti itu. Jadi secara logika harusnya di P1 itu diameternya lebih besar dibandingkan P yang lain gitu ya. Nah, kita coba di P1 tadi kita 200 ya. Kita coba kita naikkan jadi 300. Oke, jika sudah kita close, kemudian kita coba running. Sukses? 300 P1 nya ganti 300. Sukses ya. Nah, kita cek, kita tetap harus cek. Tadi kan pressure harus minimum berapa? Kriterianya pressure minimum 10. Kalau kecepatannya, nah, walaupun sudah sukses, kita harus tetap ngecek di tabel, kita cek pressure-nya. Ya, kita coba yang pertama adalah cek pressure ya, berarti ada di note, kemudian pressure sudah tercentang, kita klik OK,
pipa-pipa sekunder, tersier, dan pipa dinas. Sehingga kita harus menyiapkan tekanan yang tinggi di masing-masing junction seperti itu ya. Nah, ini masih ada yang kurang. Kemudian kita cek yang velocity-nya. Velocity diklik di tabel, kemudian kita klik network link, kemudian kolomnya kita pastikan velocity sudah tercentang. Kemudian kita klik OK, kita lihat kolom velocity-nya ada yang belum memenuhi. Kok semuanya belum? Kenapa tidak bisa kondisi naik tuh? Sekarang kita coba kriterianya 0,3 berarti pipa 4, pipa 5 gitu ya. Terus kemudian P8. Kenapa? Di browser ya, kita ke browser di sebelah kanan. Kemudian note ini untuk mengeluarkan nilainya aja. Itu kita lihat pressure, kemudian ini kita lihat apa tadi? Velocity. Nah, nanti jadi berwarna seperti ini, jadi tahu ya. Coba diklik kanan ya, di option, kemudian ada flow row di bawah, itu diklik open, klik kanan ya, mulai klik kanan option, kemudian diklik flow row-nya, kemudian klik open, nanti atur aja size-nya bisa terlihat. Sudah keluar alirannya. Arah aliran klik kanan, kemudian klik option, kemudian ada flow row, kemudian diklik open, terus kemudian disesuaikan ukuran yang diinginkan, kemudian nanti keluar arah alirannya itu seperti apa. Nah, kalau dilihat alirannya ya, ini reservoir air dari reservoir keluar, kemudian terpecah ya ke P2 dan P7. Tadi yang bermasalah adalah P8. P8 kira-kira apa yang menyebabkan bermasalah? Diameternya masih tinggi ya. Dengan prinsip I sama dengan P kali A. Kalau kecepatannya dia kecil, kalau kita ingin menaikkan kecepatan, berarti kita harus memperkecil atau memperbesar diameter. Memperkecil diameter ya. Nah, coba kita kecilkan menjadi 100 untuk P8. Coba kita run. Kemudian kita klik pressernya masih ada yang belum memenuhi ya, junction 5. Kemudian yang ini kita klik, velocity-nya juga masih belum memenuhi. Nah, tadi semakin besar debit maka semakin besar pipanya ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh P2, P7, P3. Itu seharusnya diameternya lebih besar dibandingkan P4, P5 dan seterusnya. Ini kan masih sama ini ya. Kita coba di sini kita naikkan jadi 250. P2, kemudian P7 itu kita naikkan jadi 25. P2 dan P7 ya kita naikkan. P3 juga ya. P3.
cek lagi pressure dan velocity-nya. Ya, pressure-nya sudah memenuhi ya. Sedangkan kita cek velocity-nya. Velocity-nya kurang. Pipa 4 dan pipa 6. Dan salurannya sih ya 150 untuk kita ikutin tutorialnya dulu aja biar nanti nyambung. Tadi yang awal itu runnya tidak sukses karena negatif pressure ya, air tidak bisa mengalir. Ini yang kita run awal, kemudian diubah diameter pipa 1 diganti 300, kemudian di run lagi ternyata memenuhi, tetapi ada velocity yang belum memenuhi. Nah caranya kita otak-atik diameternya ke ini di P2, P3, P4, P5, P8. mau ngajain bareng Karena bisa coba. Dicoba di pipa 2, pipa 3 250 sudah ya tadi ya. Pipa 4 Enggak, mau ngerjain sama bareng. pipa 5 kita ubah jadi 150. Pipa 4 kemudian pipa 4 oh pipa 5 kita belum ubah jadi 105. Kemudian pipa 6 enggak, aku ini aja ngawasin sekaligus ngasih pipa 6 kayak kemarin 200, pipa 7 tetap jadinya kan bisa 200, kontrol pipa kita 8-nya pipanya. kita udah 100. Coba kita run. Setelah di run kita cek lagi pressure-nya sudah memenuhi. Kemudian kita cek velocity-nya. Nah, sudah memenuhi semua. Belum ya? Belum ya? BBM Foto yang foto kemarin tuh. Ya kan? Baru juga kamu itu. Screenshot.